Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua siswa kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Materi ini untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPA. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Apa kalian pernah mendengar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Nah, Bu akan jelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Sedangkan penyerbukan itu sendiri merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah benang sari dan putik. Perhatikan gambar bagian-bagian bunga berikut. Ibu mulai dari yang paling atas ada mahkota, kemudian yang kedua ada kepala sari, yang ketiga benang sari, yang keempat kepala putik, yang kelima tangkai bunga, tangkai putik, yang keenam bakal biji, 7 tangkai bunga, 8 dasar bunga, dan yang terakhir kelopak bunga. Yang pertama mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan warna menarik yang terdapat pada bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Yang kedua, kepala sari. Struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. 3. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. 4. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat berkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Tangkai putik berfungsi untuk menopang kepala putik. Sedangkan bakal biji, putik bertemu benang sari lalu terjadi pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan yang baru. Tangkai bunga untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangannya ketika berhembus angin agar tidak mudah patah. Dasar bunga sebagai tempat bertumpunya bunga dan letak mahkota bunga atau untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Kelopak berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kuncup itu mekar. Nah, perhatikan macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara berikut. Yang pertama angin, hewan, air, dan manusia. Penyerbukan dengan bantuan angin biasanya memiliki bunga yang kecil dan ringan. Penyerbukan dengan bantuan hewan biasanya memiliki warna mahkota yang sangat mencolok. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan ini terjadi pada ganggang air. Dan yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Manusia menjadi perantara untuk membantu proses penyerbukan. Nah, ini perhatikan lagi gambar penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari.
Yang pertama, di sini penyerbukan sendiri, kemudian tetangga, silang, dan penyerbukan bastar. Yang pertama, penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Tiga, penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih sejenis. Dan yang keempat, penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu family. Oke, itu aja penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.